Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pada teman-teman semua. Perkenalkan kami dari kelompok SMS 05 yang beranggotakan yang pertama ada saya Abu Rizal, kemudian ada Mbak Maresa, Mbak Melia, Mas Fahreza, dan juga Mbak Mega. Dalam mengampu mata kuliah Sustainable Manufacturing System Lab ini yang dengan dosen Pak Danu. Di sini kita akan menjelaskan mengenai final project kita ini. Latar belakangnya di sini adalah sebagai produsen furniture premium, PT Mabel Indah ini dihadapkan pada fluktuasi permintaan pasar yang sangat dinamis. Dengan menjaga konsistensi, dimensi, dan kualitas produk ini menjadi prioritas utama, namun sayangnya koordinasi antar divisi sering mengalami kendala teknis akibat tidak adanya sistem terintegrasi. Perusahaan juga sedang merencanakan ekspansi strategis melalui pembangunan workshop baru yang membutuhkan justifikasi finansial yang mendalam. Dikarenakan kos yang sangat besar, jadi kita perlu justifikasi juga ya, apalagi untuk kos yang sangat besar. Nah, dari latar belakang ini kita dapat merumuskan beberapa rumusan masalah. Yang pertama, kita perlu menentukan metode peramalan yang paling akurat. Yang kedua, kita perlu menjaga stabilitas dan kualitas proses melalui control chart. Yang ketiga, kita perlu mengintegrasikan bisnis kita ini dengan sistem ERP. Kemudian, kita juga menilai kelayakan ekspansi workshop baru secara finansial. Dan juga dari rumusan masalah tadi yang telah dirumuskan, berikut merupakan kayak beberapa tujuan yang ingin kami capai dari proyek ini. Yang pertama adalah menentukan metode peramalan dengan error terendah. Yang kedua, menganalisis kualitas dengan peta kendali. Yang ketiga, mengimplementasikan ERP Odoo untuk integrasi data. Yang keempat, yaitu mengevaluasi investasi dengan NPV, IRR, and payback period. Kemudian ada landasan teori dari laporan proyek kita ini. Yang pertama mengenai forecasting. Forecasting sendiri adalah metode untuk memprediksi permintaan berdasarkan data historis guna mendukung perencanaan produksi, tenaga kerja, dan inventaris. Metode yang umum digunakan adalah time series dengan akurasi diukur menggunakan MAPE dan MAD untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi risiko stok. Kemudian setelah dari forecasting kita moving ke control chart. Ini digunakan untuk memantau stabilitas proses produksi dengan batas kendali, sehingga dapat mendeteksi penyimpangan dan menjaga kualitas produk kita sendiri. Dan juga kita terdapat peta kendali variabel dan atribut yang membantu mengurangi cacat produksi. Setelah itu kita moving juga ke ERP atau kita sebut Enterprise Resource Planning. Ini sendiri adalah sistem terintegrasi yang menghubungkan seluruh proses bisnis secara real time, mulai dari pengadaan, produksi, hingga distribusi. ERP ini membantu meningkatkan efisiensi, mengurangi kesalahan, dan mempercepat pengambilan keputusan. Dilanjut, ada juga feasibility study, adalah analisis kelayakan dari investasi ini menggunakan metode seperti NPV, IRR, and payback period untuk memastikan apakah proyek ini menguntungkan dan layak untuk dijalankan seterusnya. Boleh dilanjut? Baik, selanjutnya yaitu ada forecasting. Untuk mitigasi ketidakpastian pasar, manajemen menerapkan metode peramalan ilmiah, memanfaatkan data historis penjualan selama 24 bulan. Data historis yaitu meliputi pola tren dan fluktuasi penjualan penjualan bulanan. Metode yang dipakai yaitu metode moving average, hold time series decomposition, dan method. Lalu parameter akurasi dievaluasi didasarkan pada perhitungan nilai MAPE, MAD, dan MSE. Rumus MAPE sendiri yaitu ada 100% per N sigma T sama dengan 1, AT kurang FT per AT. Dapat dilihat untuk outputnya seperti di slide. Lanjut, lanjut Pak. Ya. Selanjutnya untuk hasil metode uji menggunakan tools Minitab didapatkan hasil minimum errornya itu untuk MAPE 3,3, MAD 189,4 dan MSS 70.428,9. Metode time series decomposition yang paling optimal. Time series decomposition ditetapkan sebagai metode peramalan paling optimal, yaitu error terendah 3,3%. Model ini berhasil menangkap elemen pertumbuhan tren dan fluktuasi musiman secara presisi untuk perencanaan 2025. Oke, selanjutnya kita menggunakan pengendalian kualitas berupa SPC
yaitu Statistical Process Control, guna memperketat pengendalian kualitas pada produk like Profitable dan Galak Self-Rag. Untuk menjaga mutu dan kepercayaan konsumen, perusahaan melakukan inspeksi dengan pemantauan dimensi dengan spek berikut. Untuk like Profitable, kita menggunakan spesifikasi 120 cm dengan toleransi 1 cm. Untuk peta kendali sendiri kita akan ditunjukkan oleh X bar dan R chart, sedangkan untuk cacat produk, cacat atribut akan ditunjukkan dengan P chart. Kemudian untuk produk Galak Self Unit, pengawasan dimensi tinggi dengan spesifikasi 77 cm dengan toleransi plus minus 0,5 cm. Untuk peta kendali sendiri akan diperlihatkan dengan X bar dan S chart. Untuk cacat atribut dengan NP chart. Selanjutnya, dari hasil analisis kontrol chart yang menunjukkan bahwa plot data, dimensi, dan data dan cacat produk berada di dalam batas kendali atas UCL dan batas kendali bawah. Untuk like profitable sendiri bisa dilihat pada grafik bahwa prosesnya adalah stabil. Kemudian untuk Kalak self unit sendiri juga dinyatakan stabil. Sementara itu secara keseluruhan proses produksi berjalan stabil, terkendali, dan mampu memenuhi standar kualitas perusahaan. Nah, ini merupakan kabar yang positif bagi perusahaan karena dapat menjaga mutu dan kepercayaan konsumen. Selanjutnya. Baik, selanjutnya itu sistem ERP, yaitu Enterprise Resource Planning. Untuk yang bisa kita lihat di sini ada beberapa data ingredients dari percobaan kami pada tabel, dari beberapa type, kemudian product name sampai ke nama-nama vendor. Kemudian selanjutnya, Mas. Jadi untuk purchase dan eh, ini bisa dapat dilihat di pada halaman ini. Jadi ada data vendor, data produk, data request order quotation, data order quotation clear, kemudian ada juga manufacturer modul seperti data produk bagian manufaktur, BOM produk, kemudian ada sales modul dan ada juga invoicing modul. Selanjutnya, Mas. Jadi untuk integrasi ini ada tiga, yaitu purchase inventory, yang dimana permintaan material dari bill of materials memicu otomatisasi request for quotation atau RFQ. Sinkronisasi stok real time mengurangi risiko stok out bahan baku. Kemudian manufacturing. Penggunaan yaitu di mana penggunaan bill of material atau BOM yang sangat rinci untuk kedelapan lini produk meminimalisir pemborosan material di lantai perakitan. Kemudian yang berikutnya itu sales and invoicing. Alur sistematis dari quotation hingga sales order. Otomatis pembuatan faktur memastikan keterbitan, pencatatan, dan arus kas per perusahaan. Kemudian selanjutnya, Mas. Oke, kita lanjutkan ke feasibility study. Untuk menilai kelayakan investasi dari rencana ekspansi workshop baru, dilakukan analisis meliputi estimasi biaya awal, proyeksi pendapatan dan biaya operasional, perhitungan depresiasi serta arus kas, dan evaluasi menggunakan indikator NPV, IRR, dan payback period, guna mengetahui apakah proyek menguntungkan dan berkelanjutan. Jadi kita di sini menentukan dulu jenis investasinya dari investasi perusahaan, investasi peralatan, dan juga investasi yang tidak menyusut. Kemudian kita breakdown alokasi dari total investasi senilai 19,16 miliar, tanah yaitu senilai 10 miliar, gedung dan infrastruktur 7,6 miliar, dan mesin dan peralatan sekitar 1,52 miliar. Lanjut. Kemudian di sini ada projected outcomes, meliputi biaya gaji karyawan, di mana kenaikan per tahun adalah 6,5%. Kemudian ada biaya kebutuhan material, di mana kenaikan per tahun adalah 6%. Dan biaya overhead, di mana kenaikan per tahun adalah 9%. Kemudian ada data projected incomes, harga produk awal dan diproyeksikan kenaikannya sebesar 10% per tahun. Kemudian dari data tersebut, kita olah di Excel untuk menentukan pertumbuhan arus kas. Di sini di tahun pertama kita mendapatkan 11,3 miliar, tahun kedua kita mendapatkan 12,6 miliar, tahun ketiga mendapatkan 14,0 sekian miliar, tahun keempat 15,5 miliar, dan tahun kelima 17,2 miliar. Lanjut. Untuk kelayakan finansial ditunjukkan pada nilai NPV sekitar 30 miliar,
IRR atau ROR sekitar 61% dan payback periodnya 1,69% atau sekitar 1 tahun 8 bulan. Secara strategis, proyek workshop PT Mabel Indah memiliki prospek baik. Investasi awal sebesar 19,16 miliar tergolong padat modal, dengan porsi besar pada tanah sebagai aset yang bernilai stabil, serta mesin modern untuk efisiensi produksi. Tingkat pengembalian internal sebesar 61% jauh di atas suku bunga atau MARR yang ditetapkan dengan rate 12%, membuktikan bahwa daya tahan proyek yang sangat kuat terhadap risiko ekonomi dan payback period sekitar 1,69 tahun, termasuk pengembalian yang sangat cepat. Meskipun pajak 17% arus kas tetap kuat ya. Lanjut. Ya, jadi dari penjelasan yang dijelaskan oleh teman-teman semua, kita dapat merangkum mengenai kesimpulan dan saran dari proyek ini. Yang pertama yang pertama adalah metode time series decomposition ini paling akurat dengan mape 3,3% untuk perencanaan produksi harness bed frame. Kemudian kesimpulan kedua adalah proses produksi lag dan kalaksi ini terkendali secara statistik dan memenuhi standar kualitas. Yang ketiga, sistem ERP Odoo ini berhasil mengintegrasikan proses bisnis dan meningkatkan efisiensi operasional. Yang keempat, proyek workshop sangat layak dengan NPV dengan 30,6 miliar, IRR di 61%, dan payback period di 1,69 tahun. Kemudian dari beberapa kesimpulan yang sudah kita dapatkan, ada juga ruang untuk improvement untuk kita sendiri untuk proyek ini. Saya ada beberapa saran. Yang pertama ini, kita perlu menambahkan fitur auto reorder dan safety stock pada inventory. Tujuannya adalah agar kita tidak mendapatkan kondisi di mana kita membutuhkan sebuah parts, namun kita memiliki stok nol dan harus mengorder dan menunggu dengan lead time yang lama. Yang kedua, perluas metode pembayaran di sales dan juga integrasi perbankan di invoicing. Yang ketiga, kita perlu lakukan kontrak jangka panjang pemasok untuk menekan biaya material. Jadi apabila untuk pada kontrak ini, apabila kontraknya panjang, kita dapat meminta diskon yang lebih besar dengan pemasok kita ini. Kemudian yang keempat, kembangkan monitoring reproduksi real time pada bagian manufacturing. Mungkin itu sekian yang bisa kita presentasikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Selamat malam semuanya dan juga untuk Pak Danu. Terima kasih. Terima kasih.